saya ingin tahu bagaimana sebenarnya modus pembobolan rekening dan kartu kredit yang terjadi, karena banyak orang yang masih belum tahu tahapan-tahapannya. Kok semudah itu dan bagaimana sih kok bisa terbobol sampai terkuras habis rekening pribadi kita dan kartu kredit juga digunakan? Seperti apa mungkin bisa jelaskan? Termasuk Mbak, mungkin dalam kesempatan ini akan kami jelaskan berdasarkan dengan fakta-fakta penyidikan kami. Yang pertama adalah otak daripada pelaku kejahatan ini dengan inisial D. D ini dia memiliki database beberapa nasabah. Dengan data ini dia tidak cukup. Dia butuh memetakan target ini cukup layak dijadikan korban atau tidak. Parameternya adalah kekayaannya. Orang yang kami amankan bertugas sebagai IT, dia ya IT. Kalau dia sudah mensortir siapa yang akan dipilih targetnya, kemudian dia akan kontak orang lain, kakinya dia, orang kepercayaan dia. Bulan ini berada di Jakarta, dia akan kirim data tersebut. Data ini setelah dia terima, maka dia akan mencari orang lain, figur lain. Jadi sebuah KTP dia sudah memiliki identitas, identitas sudah memiliki, tinggal foto dari si korban ini diganti oleh figur ini. Wayang. Ya, wayang. Si T dengan wayang A ini akan datang ke gerai. Dia akan datang. Ini gerai provider ya? Di gerai provider. Kemudian yang si wayang ini modusnya, dia modus nomor mati. Kalau seumpama nanti hidup, maka orang lain akan ditarik. Di sini yang dicek hanya NIK. NIK ini terdaftar. Namun foto tidak bisa dipastikan. Sehingga ini salah satu peluang bagi pelaku, SIM card baru. Ada SIM card baru yang diberikan kepada wayang. Kemudian menyerahkan SIM card ini kepada T. Selesai di sini. SIM card cukup di dia, tidak dikirimkan ke D. Di-set password, maka OTP akan diterima oleh T. Dari notifikasi ini, si pelaku bisa mengetahui begitu dapat user ID password, maka pelaku bisa masuk atau mengakses ke internet banking korban. Kemudian dari internet banking korban, dia bisa memindahkan saldo di rekening aktif si korban di akun si pelaku, virtual account. Nah, kemudian dia pindahkan ke rekening penampung milik tersangka. Kalau dalam kasus Pak Ilham Bintang ini beberapa bank di sini. Nah, sementara kalau kartu kredit korban pun bisa digunakan untuk apa saja? Dari kartu kredit, dia bisa membobol kartu kredit korban. Dia belanja ke beberapa e-commerce. Dia masuk e-commerce, dia belanja merchant, kemudian di aplikasi tersebut akan dimasukkan nomor kartu kredit si korban. Kemudian setelah dia belanja, ini kan beli emas nih, kemudian diuangkan kembali. Dapatnya di sini adalah uang. Nah, ini sebuah praktek yang namanya ini menjadi sebuah perhatian juga. Gesture online ya? Ya. Dari sinilah kemudian bisa diuangkan dengan lebih mudah dia menggunakan keuntungannya. Ternyata dari penjelasan Bang Hendro ini, kita tuh sangat rentan dengan potensi kriminal ini. Baik, terima kasih Bang Hendro, kita akan temukan fakta berikutnya. Berawal dari pelaporan wartawan senior Ilham Bintang pada tanggal 17 Januari 2020 yang merasa rekening dan kartu kreditnya dibobol oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dan pasca pelaporan itu, 8 tersangka berhasil ditangkap. Bagaimana tanggapan Ilham Bintang sejauh ini? Kita tanyakan. Ini Pak. Pak Ilham, ada? Pak Ilham? Ada. Oke, baik. Dari udah janji tadi dari tujuan. Ya, oke. Ya. Makasih ya, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Mbak Balkis. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Jadi saya sudah bersama dengan Bang Ilham Bintang, wartawan senior yang sepertinya nih para pelaku pembobol rekening dan kartu kredit salah orang. Ini salah target. Kenapa? Karena akhirnya kejahatan mereka yang sudah dilakukan beberapa kali mungkin merugikan banyak orang. Terus kemudian harus tertahan di Bang Ilham Bintang karena Bang Ilham cukup aktif langsung melapor ya. Iya. Di tanggal 17 Januari 2020. Sebelum itu malah. Sebelum itu. Jadi pelaporannya sebenarnya tanggal berapa tuh Bang? Saya malah sempat melapor di Melbourne-nya itu.
Oke, jadi pada Karena saat di saya luar negeri. belum tahu di mana lokusnya itu. Oke. Saya tahunya waktu saya mau ngambil uang pakai ATM itu kan di Melbourne. Ya. Nggak bisa, lalu kemudian saya masih berpikir apakah kejahatan internasional ini kan. Oke. Kenapa sampai berpikir itu? Iya, karena yang habis kan dolar. Oke. Australia dan kemudian itu 25.000 dolar. 25.200 something lah ya. Oke. Jadi memang itu rekening juga saya buka untuk dipakai selama anak saya sekolah di sana 2 tahun untuk Betul. membiayai dia tiap bulan tuh. Sebenarnya ini yang saya persoalkan juga sama komplainnya itu. Oke. Bahwa karakter yang saya cuma sekali pakai itu tiba-tiba ada transaksi 94 itu kayak apa itu? Nggak ada early warning systemnya. Oke. Berarti dari tanggal 29 sampai tanggal 4 Januari posisi handphone dari Abang itu mati atau Aktif dong. Aktif Karena terus? saya Oke. sebelum berangkat saya beli paket roaming Oke. yang khusus untuk dipakai selama di Australia gitu. Oh, jadi terjadinya pada saat Abang pas sekali sedang beristirahat. Betul, Di malam betul. hari di waktu masih di Sydney berarti Di Sydney ya? masih. di Sydney. Kita juga cukup kaget karena otak pelaku hanya lulusan sekolah dasar. Itu lebih menunjukkan bahwa sistem pengamanan bank maupun provider itu tidak ajak gitu, lemah Bank dan provider. provider. Oke. Anak lulusan SD bisa bobol dia. Dan itu memang kalau kita lihat Mbak, itu kan hanya memerlukan waktu 7 menit tuh. Betul. Itu kan tidak ada SOP yang dipenuhi. Oke. Misalnya tidak ada verifikasi dan validasi yang menjadi ketentuan itu. KTP Anda mana, nama Anda siapa. Lalu kemudian setelah itu verifikasi administrasinya gitu. Oke. Kalau Anda lihat, nanti saya kasih lihat. Saya dapat itu, dia nggak isi apa-apa. Padahal di situ wajib mengisi 3 nomor telepon terakhir di telepon dia. Yang diisi hanya NIK saja? Nick, Nomor induk kependudukan saja? itu sama, persis. Ya. Jadi misalnya kalau di 1 menit aja dia punya waktu, dia cari di database-nya itu kan, itu beda banget itu mukanya dan tantangannya. Nggak ada SOP itu ya? Dan Indosat itu waktu saya tanya, tanggal 9 baru saya telepon, tanggal 7 itu pun setengah mati saya disiksa itu. Saya suruh anak-anak saya di kantor, itu dipimpong kiri kanan. Iya. Lalu kemudian saya telepon seorang komisaris teman saya, dan ada teman, Oke. dia bantulah dia. Kemudian tanggal 8 diberitahu bahwa ada orang ngambil. Ya. Terus pertanggungjawabannya gimana? Nanti kami kirimin surat resmi gitu. Itu bisa dipakai untuk kasih bank gitu. Oke. Jadi tanggung jawabnya sampai di situ. Oke. Apa yang Abang lakukan? Paling tidak dorongan apa yang Abang lakukan agar CCTV itu bisa viral pada saat itu? Saya ingin tahu. Itu juga susah loh minta itu tadinya. Saya boleh foto nggak? Bagian negaranya ngomong, jangan Pak. Kenapa? Ini privasinya harus dilindungi Pak. Bentar. Ini siapa ini? Itu dia Pak, yang bobol kartu Bapak. Lu melindungi dia, nggak lindungi saya. Wow.